Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Oke, kembali lagi dengan saya Dita Violani. Di sini saya akan membahas tentang perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran, siswa mampu menjelaskan perjuangan bangsa Indonesia dalam menentang kolonialisme dan imperialisme Barat dan mampu menyajikan hasil analisis dengan penuh tanggung jawab, teliti, percaya diri, dan santun. Nah, sebelum menginjak pada materi, kalian sudah tahu apa belum apa itu kolonialisme dan imperialisme? Nah, kalau belum, saya akan menjelaskan sedikit. Kolonialisme merupakan penguasaan suatu wilayah dengan sumber daya alam tertentu untuk dibawa ke negeri asal penjajah. Sedangkan imperialisme berfokus dalam penguasaan politik dan pemerintahan negara lain untuk memiliki pengaruh terhadap negara tersebut. Nah, oke, setelah kalian mengetahui, di sini saya akan membahas tentang perlawanan terhadap persekutuan dagang. Pertama, ada Sultan Babullah mengusir Portugis. Nah, Sultan Babullah ini lahir pada tanggal 10 Februari 1528 dan beliau wafat pada Juli 1583. Beliau dikenal sebagai Ba'ab atau Babu dalam sumber Eropa, merupakan Sultan ke-7 dan penguasa ke-24 Kesultanan Ternate di Maluku Utara yang memerintah antara tahun 1570 dan 1583. Beliau dianggap sebagai sultan teragung dalam sejarah Ternate dan Maluku dikarenakan keberhasilannya mengusir penjajah Portugis dari Ternate dan membawa kesultanan tersebut kepada puncak kejayaannya di akhir abad ke-16. Sultan Babullah ini juga dikenali dengan gelar penguasa 72 pulau berdasarkan wilayah kekuasaannya di Indonesia Timur yang mencakup sebagian besar Kepulauan Maluku, Sangihe, dan sebagian dari Sulawesi. Nah, penyebab utama Portugis menghalang-halangi perdagangan Banda dengan Tidore, di mana Portugis menembaki jungjung atau perahu dari Banda yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Tidore tidak terima dengan tindakan armada Portugis, lalu melakukan perlawanan. Dalam perang tersebut, Portugis berhasil mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore. Portugis juga mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan, yang pada akhirnya Portugis mendapat kemenangan. Lambat laun pada tahun 1570, bertempat di benteng Sao Paulo, terjadi perundingan antara Sultan Babullah dan juga Portugis. Namun, pada saat perundingan berlangsung tanpa disangka-sangka, tiba-tiba Portugis menangkap Sultan Hairun dan pada saat itu juga membunuhnya. Kelicikan dan juga kejahatan Portugis tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Maluku. Sultan Babullah, yakni putra Sultan Hairun, dengan gagah melanjutkan perjuangan ayahandanya dengan memimpin perlawanan. Nah, pada saat bersamaan, Ternate dan Tidore bersatu melancarkan serangan terhadap Portugis, yang pada akhirnya pada tahun 1575 Portugis berhasil diusir dari Ternate. Yang selanjutnya, Portugis melarikan diri dan menetap di Ambon. Kemudian pada tahun 1605, Portugis berhasil diusir oleh VOC dari Ambon, dan Portugis kemudian menyingkir ke timur-timur atau sekarang dikenal dengan Timor Leste dan melakukan kolonisasi di tempat itu. Dan yang kedua, perlawanan Aceh. Nah, bisa dilihat, foto tersebut merupakan foto Sultan Iskandar Muda, di mana pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Saat itu, Aceh telah memiliki armada laut yang mampu mengangkut 800 prajurit. Dan pada saat itu juga, wilayah kerajaan Aceh telah sampai di Sumatera Timur dan Sumatera Barat. Pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis, tetapi penyerangan yang dilakukan Aceh ini belum berhasil mendapat kemenangan. Meskipun demikian, Aceh masih tetap berdiri sebagai kerajaan yang merdeka. Dan yang ketiga, ketangguhan ayam jantan dari timur. Nah, bisa dilihat pada gambar tersebut merupakan gambar dari Sultan Hasanuddin yang betul sekali dijuluki sebagai ayam jantan dari timur.
Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. Suatu ketika, kerajaan Goa dan Bone, yakni Arung Palaka, berselisih paham nih. Nah, hal tersebut dimanfaatkan oleh VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. Dan VOC memberikan dukungan sehingga Bone atau Arung Palaka menang saat perang dengan Goa tahun 1666. Kemudian, Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani Perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November tahun 1667. Isi dari Perjanjian Bongaya. Nah, berikut ini isi dari Perjanjian Bongaya. Yang pertama, Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. Yang kedua, Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Yang ketiga, Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. Dan yang keempat, Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Nah, selanjutnya yang keempat, serangan Mataram terhadap VOC. Nah, bisa dilihat pada gambar tersebut terdapat peta dan wilayah kerajaan Mataram kuno, di mana Mataram merupakan kerajaan besar di Jawa Tengah. Keberadaan VOC di Batavia sangat membahayakan Mataram. Pada awalnya, Mataram dengan Belanda dianggap menjalin hubungan baik. Belanda diizinkan mendirikan benteng gudang atau disebut loji untuk kantor dagang di Jepara pada tahun 1615. Belanda juga memberikan 2 meriam untuk kerajaan Mataram. Perselisihan antara Mataram dan Belanda ini terjadi karena nafsu monopoli Belanda. Pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC, Jan Pieter Zoon Choin, memerintahkan Van der Merwe menyerang Jepara. Kerugian Mataram sangat besar, dan peristiwa tersebut memperuncing perselisihan antara Mataram dengan Belanda. Nah, muncullah Raja Mataram, yakni Raja Mataram Sultan Agung, yang mana segera mempersiapkan penyerangan terhadap kedudukan VOC di Batavia. Serangan pertama dilakukan pada tahun 1628, di mana pasukan Mataram dipimpin oleh Tumenggung Baurekso. Nah, gambar tersebut merupakan gambar dari Tumenggung Baurekso. Pada tahun 1799, terjadi peristiwa penting dalam sejarah kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. VOC dinyatakan bangkrut hingga dibubarkan. Keberadaan VOC sebagai kongsi dagang yang menjalankan roda pemerintahan di negeri jajahan seperti di Indonesia sudah tidak dapat dilanjutkan lagi. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bubar. Semua utang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintahan. Setelah dibubarkannya VOC, Indonesia berada langsung di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Nah, kemudian perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Nah, di sini ada 7 perlawanan nih. Pertama, Perang Saparua di Ambon. Gambar tersebut merupakan gambar dari Patimura. Ya, betul sekali. Di mana ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia tahun 1817, rakyat Ambon mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Thomas Matulesi atau dikenal sebagai Patimura. Patimura memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Residen van den Berg. Dalam perlawanan tersebut, turut serta pula seorang pahlawan wanita bernama Christina Marta Tiahahu yang merupakan putri tunggal dari Paulus Tiahahu, teman dari Kapten Patimura. Perlawanan Patimura ini dapat dikalahkan setelah bantuan Belanda dari Batavia datang. Patipura bersama 3 pengikutnya ditangkap dan dihukum gantung. Untuk memperdalam pemahamanmu tentang perjuangan, nanti kalian membaca atau menilik informasi dari sumber lain. Oke, selanjutnya Perang Padri di Sumatera Barat tahun 1821 sampai 1838. Minangkabau, Sumatera Barat merupakan salah satu pusat gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Gerakan pemurnian ajaran Islam dibawa oleh para haji yang pulang dari Mekah. Tokohnya adalah Haji Miskin, Haji Sunani, dan Haji Piobang.
Kelompok pembaharu Islam di Sumatera Barat ini disebut sebagai kaum Padri. Mereka terpengaruh oleh para pembaharu Islam di Timur Tengah dan menggelorakan semangat kembali pada kebangkitan Islam. Ide pembaharuan kaum Padri ini berbenturan dengan kelompok adat atau kaum penghulu. Belanda memanfaatkan perselisihan tersebut dengan mendukung kaum adat yang posisinya sudah terjepit. Perlawanan kaum Padri dengan sasaran utamanya Belanda meletus pada tahun 1821. Kaum Padri dipimpin Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Alahan. Perlawanan kaum Padri berhasil membuat Belanda terpojok. Sementara itu, Belanda menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830, di mana Belanda sadar apabila pertempuran dilanjutkan, Belanda akan kalah. Belanda pun mengajak kaum Padri berdamai yang diwujudkan di Bonjol tanggal 15 November 1825. Dan selanjutnya, Belanda berkonsentrasi ke Perang Diponegoro. Nah, yang ketiga, ada Perang Diponegoro, tahun 1825 sampai 1830. Gambaran dalam lukisan tersebut menjelaskan bagaimana kegagalan perundingan Pangeran Diponegoro dengan Belanda yang berakibat ditangkapnya Pangeran Diponegoro oleh Belanda. Perang Diponegoro ini dikenal sebagai Perang Jawa, yang mana perang besar dan berlangsung selama 5 tahun di Pulau Jawa. Perang ini melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kock yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Akhir perang menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Nah, Perang Diponegoro merupakan salah satu perang besar yang dihadapi Belanda, di mana perlawanan Pangeran Diponegoro tidak lepas dari kegelisahan dan penderitaan rakyat akibat penindasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda. Campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam urusan Keraton Yogyakarta merupakan salah satu penyebab kegelisahan rakyat. Pajak-pajak yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda dan kebijakan ekonomi lainnya menjadi sumber penderitaan rakyat yang ikut juga melatar belakangi Perang Diponegoro. Selanjutnya adalah Perang Aceh. Nah, Traktat London tahun 1871 menyebut Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris dan Belanda mendapat hak atas Aceh. Berdasarkan traktat tersebut, Belanda mempunyai alasan untuk menyerang Istana Aceh. Saat itu, Aceh masih merupakan negara merdeka. Belanda juga membakar Masjid Baitur Rahman yang menjadi benteng pertahanan Aceh pada 5 April 1873. Semangat jihad atau perang membela agama Islam menggerakkan perlawanan rakyat Aceh. Jenderal Kohler terbunuh saat pertempuran di depan Masjid Baitur Rahman, yakni di Banda Aceh, di mana Kohler meninggal dekat dengan pohon yang sekarang diberi nama Pohon Kohler. Siasat konsentrasi Talsel dengan sistem bertahan dalam benteng besar oleh Belanda tidak berhasil. Belanda semakin terdesak, korban semakin besar, dan keuangan terus terkuras. Belanda sama sekali tidak mampu menghadapi secara fisik perlawanan rakyat Aceh. Menyadari hal tersebut, Belanda mengutus Dr. Snold Hurgronje yang memakai nama samaran Abdul Ghaffar. Sebagai seorang ahli bahasa, sejarah, dan sosial Islam, beliau dimintai masukan atau rekomendasi tentang cara-cara mengalahkan rakyat Aceh. Setelah lama belajar di Arab, Snold Hurgronje memberikan saran-saran kepada Belanda mengenai cara mengalahkan orang Aceh. Nah, menurut Hurgronje ini, Aceh tidak mungkin dilawan dengan kekerasan, sebab karakter orang Aceh tidak akan pernah menyerah. Banyak tokoh yang gugur. Tengku Umar gugur dalam pertempuran di Molabeh pada 1899. Sultan Aceh Muhammad Daud Shah ditawan pada tahun 1903 dan diasingkan hingga meninggal di Batavia atau sekarang dikenal dengan Jakarta. Panglima Polem Muhammad Daud juga menyerah pada tahun 1903. Cut Nyak-din, tokoh pemimpin perempuan, ditangkap tahun 1906, kemudian diasingkan ke Sumedang. Pahlawan perempuan Cut Mutia gugur pada tahun 1910.
Perlawanan Aceh pun terus menyusut. Hingga tahun 1917, Belanda masih melakukan pengejaran terhadap sisa-sisa perlawanan Aceh. Belanda mengumumkan berakhirnya Perang Aceh pada tahun 1904. Namun demikian, perlawanan sporadis rakyat Aceh masih berlangsung hingga tahun 1300-an, 1930-an. Yang kelima, perlawanan Sisingamaraja, di mana perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Sisingamaraja yang ke-12. Perlawanan ini, yang dinamakan juga Perang Batak, berlangsung selama 29 tahun. Pertempuran diawali dari Rahal Batu atau Bahal Batu yang menjadi pusat pertahanan Belanda tahun 1877. Untuk menghadapi Perang Batak, Belanda menarik pasukan dari Aceh. Pasukan Sisingamaraja dapat dikalahkan oleh Kapten Christoffel yang berhasil mengepung benteng terakhir Sisingamaraja di Pakpak, di mana kedua putra beliau, Patuan Nagiri dan Patuan Anggi ikut gugur, sehingga seluruh Tapanuli dapat dikuasai oleh Belanda. Selanjutnya yakni Perang Banjar. Nah, pada gambar tersebut merupakan gambar dari Pangeran Antasari. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Tamjidillah yang tidak disukai oleh rakyat. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Dan pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap oleh Belanda. Pasukan Pangeran Antasari dapat didesak. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perlawanan benar-benar dapat dipadamkan pada tahun 1905. Dan yang terakhir adalah Perang Jagaraga di Bali. Nah, Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawon karang. Hak tawon karang ini menyatakan bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali menjadi hak penguasa di daerah tersebut. Pemerintah Belanda memprotes Raja Buleleng yang menyita 2 kapal milik Belanda. Raja Buleleng tidak menerima tuntutan Belanda untuk mengembalikan kedua kapalnya. Persengketaan ini menyebabkan Belanda melakukan serangan terhadap kerajaan Buleleng pada tahun 1846. Belanda berhasil menguasai kerajaan Buleleng, sementara Raja Buleleng menyingkir ke Jagaraga dibantu oleh kerajaan Karangasem. Nah, setelah berhasil merebut benteng Jagaraga, Belanda melanjutkan ekspedisi militer tahun 1849. Dua kerajaan Bali, yaitu Gi Anyar dan Kelungkung, menjadi sasaran Belanda pada tahun 1906. Seluruh kerajaan di Bali pun jatuh ke pihak Belanda setelah rakyat melakukan perang habis-habisan sampai mati yang dikenal dengan Perang Puputan Jagaraga. Nah, dari hasil perang ini adalah kemenangan Belanda yang menentukan dan Belanda mampu menguasai Bali Utara. Oke, sekian dari saya. Dan jangan lupa, jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.